Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat, Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rafika Rahma SPD dengan NIM 25980-26433. Saya asal dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan program studi pendidikan sejarah. Saya akan menjelaskan tentang materi kolonialisme dan imperialisme dalam perspektif global di kelas 11. Pembelajaran tersebut berbasis diferensiasi. Saya asal dari instansi SMA Negeri 1 Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat belajar pada hari ini? Semangat? Sebelum memulai suatu pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa. Silakan Din Sakim dipimpin. Menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Alangkah lebih baiknya kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Safa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Fakim Fahri Rozi Azaria, Fadil Nugraha, Safa Aufa Rizky Andita, Adila Fahda, Rini, Dini Andini, Muhammad Setio Agung Rizky, Rifani, Zalfa Ayu Sofi, Zaskia Noveliani, Mutia Fauzia, Rivaldi Ardiansyah. Kalian tahu apa itu rempah-rempah? Apa itu rempah-rempah? Silakan. Ya, betul sekali. Jenis bumbu. Pernah nggak sih kalian menggunakan rempah-rempah atau sekedar melihat rempah-rempah? Di mana? Oh ya. Ada lagi? Ya, betul. Jadi kita pertahankan kelompok ini saja. Oke? Nah, di sini Ibu akan membagi ke 4 bumbu tersebut ya. Silakan kalian pilih.
Silakan kalian amati bumbu rempah-rempah tersebut. Kemudian Ibu akan bertanya lebih lanjut. Kelompok 1. Bumbu rempah-rempah itu apa jenisnya? Kelompok 1 silakan. Kunyit. Betul sekali. Jawabannya adalah kunyit. Terus kelompok 2, bumbu itu apa? Menghadapi capaian pembelajaran ini. Yang pertama, siswa harus bisa mengidentifikasi tentang latar belakang terjadinya pelayaran bangsa Eropa. Yang kedua, bangsa Indonesia ini ada sangkut pautnya terhadap sisi positif dan negatif yang perlu kalian identifikasi. Yang ketiga, para siswa harus bisa mengidentifikasi tentang rute perjalanan bangsa Eropa yang singgah di Indonesia. Poin pertama, Perang Salib dan jatuhnya kota Konstantinopel. Ibu mau nanya lagi ya, Perang Salib itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Silakan Rifani. Ya, perang antara Muslim dan Kristiani. Pernah nggak sih kalian dengar kata-kata itu? Ada ya? Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Apa di mana? Palestina dan Israel. Memperebutkan apa sih? Kota Yerusalem. Jadi dua kategori ini adalah dua lokasi yang berbeda, saling memperebutkan suatu wilayah. Akan tetapi yang satu kota Konstantinopel ini hanya memperebutkan wilayah kekuasaan saja. Sedangkan kalau Yerusalem ini termasuk ke memblokade seluruh wilayahnya. Sampai sekarang ya masih berlaku. Jatuhnya kota Konstantinopel ini ternyata mengganggu yang namanya aktivitas perdagangan laut di bangsa Timur Tengah. Kenapa sih? Ternyata karena adanya bangsa Eropa yang mengobrak-abrik suatu perdagangan yang ada di kota Konstantinopel. Dan berhubung kota Konstantinopel ini sudah ada dipegang oleh Turki Utsmani, maka di sini Turki Utsmani itu membuat sebuah politik yang mempersulit bangsa Eropa untuk melakukan transaksi jual beli. Ingat ya, kota Konstantinopel ini adalah kota yang mana tempat berlangsungnya perdagangan antara bangsa asing. Jadi pusat yang ada di situ. Bangsa apa aja? Cina, Jepang, Thailand, dan orang-orang Arab. Semuanya berkumpul di kota Konstantinopel. Sedangkan bangsa Eropa setelah mengobrak-abrik suatu sistem perdagangan di kota Konstantinopel, ternyata mereka membutuhkan sebuah rempah-rempah. Untuk apa sih? Pertama, musim di sana ternyata dingin, iklim, salju. Butuh ada yang namanya penghangat, bukan hanya alkohol ya, bukan hanya minuman keras. Jadi di sana membutuhkan sebuah penghangat untuk menghangatkan diri. Salah satunya adalah rempah-rempah. Sedangkan kota Eropa itu sendiri tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk membuat sebuah rempah-rempah. Ditambah Cina menggunakan bahan rempah-rempah untuk membuat obat yang diperlukan oleh bangsa Eropa. Jadi setelah diblokade, maka bangsa Eropa itu menghadapi kendala krisis perdagangan dan tidak memiliki pemasukan lainnya mengenai rempah-rempah. Maka terjadilah mencari sumber dengan melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa ini bukan hanya sekedar ternyata krisis ini ya latar belakang terhadap rempah-rempah, melainkan ternyata bangsa Eropa ini sendiri juga ada kaitannya dengan sejarah revolusi industri, yang mana dalam pelayaran bangsa Eropa ternyata mereka ini punya dua item yang menjadi pemasukan bagi mereka agar bisa lebih baik lagi dalam pelayaran bangsa Eropanya. Apa saja? Telah ditemukannya mesin uap dan telah ditemukannya sebuah kompas. Dua item ini membuat pelayaran bangsa Eropa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya,
Tujuan bangsa Eropa itu menjelajahi Asia atau seluruh dunia. Ini adalah tiga itu ya, 3G. Apa aja? Gold, Glory, dan Gospel. Ada yang tahu gold artinya apa? Silakan di. Emas. Gold adalah emas. Betul sih dalam bahasa Inggris. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah gold mencari kekayaan. Jadi mencari sumber daya alam yang bisa dijadikan uang. Di situ ya dalam motif pelayarannya. Yang kedua, glory. Ada yang bisa jawab? Apa itu glory? Silakan gali. Apa? Mencari kejayaan. Ketika seseorang menjelajahi tempat, bukan hanya tentang kekayaan yang mereka cari, melainkan mereka juga pasti ingin dijabat, ingin disembah, ingin diagungkan. Makanya adanya yang namanya glory, sistem kejayaan. Terakhir, gospel. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, sekaligus berdakwah ya kalau dalam Islam mah. Tapi ini kan bukan Islam, berarti hanya menyebarkan agama Nasrani atau Kristiani, agama utama di negara Eropa. Selanjutnya, ini ya tujuannya. Peta pelayaran bangsa Eropa yang singgah ke Nusantara. Yang pertama itu ada apa aja sih kotanya yang menjelajahi bangsa Eropa? Ya, silakan Rifani. Ya, betul sekali. Ada 4 kategori kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Portugis adalah negara pertama yang menjelajahi Nusantara di situ. Sedangkan bangsa yang menyusul bangsa Portugal adalah Spanyol. Akan tetapi progresnya lebih lama. Karena apa? Dia pergi ke arah sebelah kiri, yang mana akan menemukan sebuah lautan tanpa daratan sama sekali, yaitu Samudra Pasifik. Di sini. Balik lagi dulu ya. Bangsa Spanyol, dia menjelajahi ke arah kiri dan pergi berhenti di Patagonia. Di sini, bangsa Spanyol menyangka ini adalah tempat Hindia. Makanya disebut dengan Hindia. Akan tetapi setelah diriset oleh Amerigo Vespucci, ternyata daratan ini disebut dengan daratan yang bukan India. Makanya diubah namanya menjadi Amerika. Di Amerika ini yaitu adalah Portugis yang sudah ada di Ternate Tidore. Dia akhirnya menyusul di Ternate Tidore. Sampai situ. Kemudian yang ketiga ada Belanda. Belanda hanya mengikuti progres oleh bangsa Portugal ya, dari Belanda kemudian pergi ke Tanjung Harapan, terus berhenti di Calicut, berhenti juga di Malaka. Akan tetapi pemberhentian terakhir dia adalah di Banten. Di sini ternyata membuat sebuah wilayah yang cukup lama di bawah kuasa Belanda. Jadi negara kan yang berkaitan dengan perdagangan jalur rempah-rempah Nusantara. Silakan. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam 2 daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka.
Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa Sedangkan imperialisme, dia terbagi menjadi 3 bentuk kategori. Yang pertama, imperialisme dari segi kultural. Dipencet dulu ya. Kedua, imperialisme dari segi ekonomi. Dan yang ketiga, imperialisme dari segi militer. Dari segi kultural, ternyata dominasi budaya bahasa dan nilai-nilai asing. Ada yang kenal? Imperialisme negara Inggris. Apa sih yang diperkenalkan di sini adalah dominasi budaya bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa persatuan di dunia. Nah, itulah sebabnya Inggris menjajah dan tidak mempedulikan ya, kalian mau mendirikan rakyat sendiri, mendirikan pemerintah sendiri, tidak peduli. Karena tujuan utamanya dia adalah seluruh dunia untuk memperkenalkan bahasanya sekaligus nilai-nilai asingnya. Berupa apa? Senjata dan uang, mata uang. Ada ya, dolar Inggris. Di bidang ekonomi, ketergantungan ekonomi pada negara kuat. Contohnya sampai saat ini, inflasi kita masih nyata ya. Rupiah, kita punya loh di sini, punya wilayah sumber daya alam. Kita punya emas, kita punya bahan bakar, kita punya minyak bumi, kita punya aneka ragam gunung ya yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah sumber daya alamnya berupa rempah-rempah. Akan tetapi kenapa kita nggak kaya? Sedangkan negara Inggris hanya memberikan sebuah uang, hanya memamerkan uang, hanya memamerkan senjatanya dia. Ini senjata nih, maka kamu harus membelinya dengan harga yang selangit ya, banyak. Dari sini padahal kalau kita tidak mempedulikan posisi, mau dia punya senjata ataupun dia punya bahasa yang bagus, kita tidak mempedulikan itu, kita tetap pada wilayah Indonesia sendiri, kayaknya kita akan lebih kaya daripada mereka ya, karena kita punya sumber daya alam dari asalnya. Kalau di sana nggak ada, dia nggak punya apapun. Selanjutnya, dari segi militer ya tadi ya udah ibu bahas, kekuatan militer untuk mengendalikan wilayah lain, salah satunya senjata atau tank, bom, dan PD yang akan ibu berikan nanti ke kalian. Itu kalian harus tahu dulu karakter-karakter yang akan kalian perankan itu masuknya ke dampak-dampak positif atau negatif, sembari dikerjakan lembar ininya ya, LKPD-nya. Nanti kalau udah selesai mengerjakan LKPD-nya, mohon untuk dipresentasikan. Kelompok 1 sudah siap? Perkenalkan, nama saya Rifani, saya berperan sebagai Hana Lopez. Hana Lopez silakan langsung di itu. Nah, langsung bermonolog ya. Kami dari Portugis, kami Rakyat lokal mulai tidak percaya. Mereka bilang kita menekan harga dan memonopoli. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rini, berperan sebagai tentara Tirka Van Hoog.
mereka melawan kita punya kapal dan meriam, mereka harus tunduk demi stabilitas. Perkenalkan, nama saya Zaskia Noveliani, saya berperan sekretaris Peter. Laporan hari ini, kami menandatangani kontrak paksa dengan penguasa lokal untuk mengirim rempah tiap musim dengan harga yang kami tetapkan. Silakan, terima kasih. Open close. Silakan duduk kembali. Kelompok 3, silakan maju. LKPD sambil diisi ya. Duluan. Dakon. Perkenalkan, nama saya Galih Fitra Fatahillah. Di sini saya berperan sebagai Raja Laode. Dulu mereka datang sebagai tamu. Kini mereka menentukan siapa yang boleh menjual, berapa harganya, dan kapan memetik panennya. Perkenalkan saya Nabila Praba. Saya berperan menjadi pemuda arti. Beri aku izin tuanku, aku dan pemuda lain siap melewati penjajahan ini. Perkenalkan, nama saya. Kalian diisi di akhir pembelajaran. Emotikon apa yang menggambarkan perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini? Conteng doang. Terus nanti ada ini nih ngisi bagian sini. Udah ngarang aja. Waktunya sudah habis. Silakan kalian presentasikan ya. Bagi yang belum, nanti silakan kalian diskusikan lagi ya. Diskusi silakan. Itu kalian isi. Saya merasakan bagaimana rasanya dipaksa menjual hasil panen dengan harga murah. Tidak boleh memilih pembeli sendiri, bahkan harus melihat pohon-pohon rempah ditebang atas perintah penguasa asing. Bagaimana pengalaman ini membantumu memahami sejarah kolonialisme? Pengalaman bermain peran ini membuat saya lebih memahami bahwa kolonialisme bukan hanya soal penjajahan politik, tapi juga soal penindasan ekonomi dan hilangnya kedaulatan rakyat. Melalui peran, saya bisa merasakan langsung dampak nyata dari kolonialisme, seperti ketimpangan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, dan rakyat diperlakukan hanya sebagai alat produksi, bukan sebagai pemilik hak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin dibilang dalam saya mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, apa?
Perkenalkan nama saya. Udah tadi. Perkenalkan nama saya Safa Lutfi Adrian. Dan di sebelah saya. Mas Herusun Nazaria. Perkenalkan nama saya Zaskia Noveliani. Perkenalkan nama saya Rini. Pertanyaan diskusi, apa peran rempah-rempah dalam menarik bangsa Eropa ke Indonesia? Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada menjadi komoditas paling berharga di Eropa. Pada masa itu, selain untuk bumbu masakan, rempah-rempah juga digunakan sebagai obat, pengawet makanan, dan simbol kemewahan karena Indonesia, khususnya Maluku, merupakan penghasil utama rempah dunia. Bangsa Eropa datang untuk menguasai sumbernya langsung demi keuntungan besar. 2. Bagaimana sistem perdagangan rempah? Kita belajar pentingnya keadilan dalam sistem ekonomi, bahwa perdagangan seharusnya memberi manfaat bagi semua pihak, bukan hanya yang kuat. Kita juga belajar bahwa ketergantungan dalam pihak asing bisa berbahaya jika kita tidak punya kendali atas sumber daya kita sendiri. Maka dalam dunia ekonomi saat ini, pelajaran utamanya adalah kelola sumber daya secara bijak, jaga kedaulatan ekonomi, dan pastikan rakyat sendiri yang paling merasakan manfaatnya. Refleksi pembelajaran. Apa hal paling mengejutkan yang kamu temui saat bermain peran? Yang paling mengejutkan bagi saya adalah saat menyadari bahwa peran saya sebagai rakyat biasa hampir tidak punya suara apa-apa. Dalam permainan, saya hanya bisa menuruti perintah, menjual hasil panen dengan harga yang sudah ditentukan, dan tidak punya pilihan untuk menolak. Rasanya seperti dikendalikan sepenuhnya oleh orang luar. Bagaimana pengalaman ini membantumu memahami sejarah kolonialisme? Dari permainan itu, saya bisa merasakan bahwa penjajahan tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga secara mental dan ekonomi. Saya jadi lebih memahami bahwa... Coba kalian bayangkan, jika kalian berada pada posisi zaman sekarang dan ada penjajah yang datang ke Nusantara atau ke Indonesia saat ini. Kemudian, apa tanggapan kalian? Apakah akan menerima perlakuan mereka yang datang ke sini atau justru menolaknya? Datang ke sini, ada yang berani menjawab? Ada yang berani menjawab? Saya, Bu. Ya, Rivaldi. Saya menolaknya, Bu, karena setiap warna asing pasti membela dan menyejahterakan negaranya sendiri, Bu. Terima kasih, jawabannya benar sekali. Ada lagi yang mau menambahkan atau menyanggahnya? Saya menerimanya, Bu, karena dengan akulturasi maka negara kita bisa lebih berkembang. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menyanggah atau menerimanya? Ya. Saya menolaknya, Bu, karena penjajah cukup membuat resah dan hanya memanfaatkan sumber daya. Ya, terima kasih. Jawabannya semuanya itu benar, tergantung perspektif masing-masing. Ingat ya, setiap pemikiran itu pasti berbeda pendapatnya, baik secara menolak ataupun menerimanya. Justru adanya penolakan dan adanya penerima justru mengakibatkan adanya pencampuran antara perspektif yang pertama dengan sudut pandang yang perspektif kedua. Otomatis di sini kita tidak boleh menjudge. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah saya belajar bahwa kedatangan bangsa barat tidak hanya karena ingin berdagang, tapi juga karena ingin menguasai sumber daya alamnya, terutama rempah-rempah. Akibatnya rakyat terkhusus di Indonesia kehilangan kendali atas perdagangan di tanah sendiri. Terima kasih. Cukup ya. Cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum ditutup? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Din Mustaqim untuk kembali ditutup ya. Doa penutup.
Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya kita baca doa agar dapat mencapai tujuan. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah.